Halo anak-anak, salam jumpa lagi dengan saya, Ibu Emiliana Junvin, dalam pembelajaran agama Katolik pagi hari ini. Salve! Anak-anak yang terkasih, minggu kemarin kita sudah mendengar materi pokok pelajaran 3 tentang orang beriman menghargai martabat manusia. Submateri 1. Sedangkan hari ini kita akan melanjutkan pada submateri 2 dengan tema mengembangkan budaya kehidupan. Namun sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada pembahasan selanjutnya ini, mari saya ajak anak-anak sekalian kita mengawali pelajaran ini dengan berdoa bersama, mengundang Tuhan hadir dalam pertemuan kita pagi ini. Untuk itu mari kita siapkan hati, mengambil sikap doa, dan ikuti doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu. Pagi hari ini, Engkau berkenan mempertemukan kami kembali dalam pembahasan materi pelajaran agama Katolik. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, agar kami dapat memahami dan menghayati pembelajaran hari ini sebagai bekal untuk menjalani hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita membuka pelajaran pagi ini dengan doa, selanjutnya mari kita ikuti penjelasan Ibu tentang materi hari ini. Sekali lagi, kita akan membahas submateri 2 tentang mengembangkan budaya kehidupan. Dalam materi ini, ada tujuan yang hendak dicapai. Kita diharapkan untuk dapat memahami, kemudian mampu menjelaskan apa saja yang nanti kita bisa perbuat dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, tujuan dari materi ini. 1. Anak-anak mampu menjelaskan makna budaya kehidupan. Yang kedua, anak-anak pun diharapkan dapat menjelaskan arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat. Ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan bahwa hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Dan yang terakhir, kalian pun mampu menyebutkan usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Nah, selanjutnya, mari kita ikuti materi pembelajaran. Yang pertama, setelah kita ketahui apa tujuan yang hendak dicapai, tujuan pertama, mari kita melihat makna budaya kehidupan. Untuk memahami tentang budaya kehidupan, kita bertolak dari firman Allah yang terdapat dalam 10 perintah Allah. Dalam firman kelima, Allah berfirman, jangan
membunuh. Ini berarti kehidupan manusia itu diberikan oleh Allah dan harus dihormati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lain. Tindakan membunuh menjadi wujud perampasan atas hak hidup orang lain. Kembali ke firman kelima, jangan membunuh, dapat menjadi dasar bagi siapapun juga dalam usaha untuk membela kehidupan. Dengan berdasarkan pada semangat firman kelima ini, diharapkan dapat menumbuhkan budaya kehidupan. Nah, anak-anak, kalau begitu, budaya kehidupan adalah suatu kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Hal ini selaras dengan ajaran Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwa tidak hanya melarang adanya pembunuhan, tetapi ingin membangun sikap hormat dan kasih terhadap hidup itu sendiri. Selama hidupnya, Yesus selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dalam karyanya, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Inilah penjelasan dari apa yang kita ketahui tentang budaya kehidupan. Yang kedua, anak-anak, kita langkah pada apa arti budaya kematian. Dijelaskan oleh Yesus sendiri ketika berkhotbah di bukit. Yesus berkata demikian, "Kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Ini dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Berarti membunuh adalah membuang sesama dari persaudaraan manusia, entah dengan membunuhnya, atau dengan mengkafirkannya, atau dengan membencinya. Di dalam lingkungan murid-murid Yesus, tidak membunuh saja tidak cukup. Murid-murid masih harus dan perlu menerima orang lain sebagai saudara, dan jangan sampai mereka mengucilkan seseorang dalam lingkungan hidup. Bahkan, seringkali berbuat wajar saja tidak cukup, sebab apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian juga? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 47 sampai 46 dan 47. Ya. Nah, anak-anak, dengan demikian kita tahu bahwa akhir-akhir ini adanya sadisme, sikap kasar terhadap hidup, cukup merebak di tanah air kita, Indonesia tercinta. Perilaku semacam ini makin menyuburkan budaya kematian yang sangat bertentangan dengan budaya kehidupan. Nah, sekarang kita lihat di layar
apa arti budaya kematian? Budaya kematian adalah kebiasaan atau tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Budaya kematian tampak dalam berbagai bentuk. Misalnya, pembunuhan, bunuh diri, aborsi, eutanasia. Anak-anak, eutanasia itu artinya dia sendiri mengakhiri hidupnya, tidak sama dengan bunuh diri. Beda dengan bunuh diri. Eutanasia itu misalnya sakit yang tidak pernah sembuh, sakit yang tidak tahu kapan berakhirnya, akhirnya ada kesepakatan antara keluarga dengan orang yang sakit untuk segera mengakhiri hidupnya. Itu namanya istilahnya eutanasia. Dan ini adalah budaya membunuh. Termasuk sikap kekerasan dan segala bentuk tindakan yang merusak, mengancam, dan menghancurkan hidup manusia. Misalkan narkoba, mabuk-mabukan, kebut-kebutan di jalan, ini nampak bahwa akan berdampak dan muncul dalam kehidupan masyarakat. Budaya kematian bertentangan dengan kodrat manusia yang dipanggil untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan menuju kesempurnaan. Itu tadi penjelasan tentang budaya kematian. Kita lanjut pada tujuan ketiga, hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Setiap manusia seharusnya memperjuangkan martabatnya yang luhur dengan membela hak yang paling mendasar, yaitu hak atas hidup. Anak-anak, hidup yang sempurna bukan hanya hidup masa kini saja, melainkan hidup yang terarah pada kehidupan kekal di surga. Maka itu, hidup harus ditata berdasarkan Sang Pencipta hidup itu sendiri. Dan untuk mencapai hidup yang sempurna dan mengarah pada kehidupan kekal, maka kita harus meneladani Yesus, mengimani Dia, dan mengikuti Dia. Karena Yesus pernah bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, anak-anak, sikap menghargai hidup kita sangatlah penting karena sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Selanjutnya kita sampai pada materi pembahasan keempat. Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup kita. Ada berbagai macam usaha yang dapat kita lakukan, anak-anak, dalam hidup kita setiap hari. Antara lain, A. Menghargai hidup sendiri dan menghargai hidup orang lain. Kita lihat dulu usaha yang pertama, menghargai hidup sendiri. Anak-anak yang terkasih, membiasakan hidup sehat seperti makan makanan yang teratur dan bergizi, minum minuman yang menyehatkan, menghindari minuman yang beralkohol, mengkonsumsi narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya, menghindari rokok, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk tindakan yang dapat merusak diri kita sendiri. Inilah yang harus kita hindari demi mengembangkan rasa hormat kita pada hidup kita sendiri. Hidup manusia tidak hanya sekedar butuh makan, tetapi juga butuh istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur.
Usaha ini dilakukan agar hidup kita semakin sehat. Usaha yang kedua, menghargai hidup orang lain. Kita dapat membantu mereka yang miskin dan kelaparan, yang dapat membahayakan kehidupan, membantu mereka yang menderita akibat bencana alam, baik berupa materi, pikiran, maupun tenaga. Kita juga dapat terlibat langsung secara aktif dalam organisasi kemanusiaan. Misalnya anak-anak, kegiatan donor darah. Ini adalah bentuk kita menghargai hidup orang lain. Masih banyak lagi contoh usaha-usaha baik, usaha-usaha yang bagus yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran di pagi hari ini sudah kita pelajari. Dan di ujung pelajaran nanti, anak-anak dapat menjawab setiap soal yang diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah, dan anak-anak mengerjakannya dan kirimkan kembali jawabanmu ke nomor WA Ibu agar Ibu Guru dapat periksa dan memberikan nilai PR kepada anak-anak sekalian. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas terdahulu, waktu kalian sudah Ibu Guru berikan, tapi kalian tidak memanfaatkannya, maka Ibu memberikan nilai apa adanya. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian dalam pertemuan pagi hari ini, dan Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan diri, mencintai diri sendiri dengan menjaga, menghormati hidup kita dan hidup orang lain, dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sekali lagi terima kasih atas perhatian anak-anak, dan Ibu berharap minggu depan kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup perjumpaan di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Hadirlah dan dampingilah persiarahan hidup kami di dunia ini, agar kami terhindar dari segala macam godaan yang dapat menjauhkan kami dari kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya nanti kami pantas menerima kebahagiaan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Salve.